Apakah stoik adalah jalan menuju ketenangan atau pintu untuk membuka sikap apatis? Di video ini kita akan melihat kenapa filsafat ini sering disalahpahami dan kenapa esensinya lebih dari sekedar sikap pasrah. Dulunya, gua adalah orang yang sensitif. Banyak hal yang membuat gua tersinggung, mulai dari hal yang sepele sampai kepada hal yang lebih besar. Dan gua pun ketemu dengan filsafat ini, filsafat stoik, dan gua menjadi orang yang lebih damai karenanya. Tapi, orang jadi semena-mena dengan kedamaian yang gua miliki. Gua bingung mesti gimana, menjadi damai atau ngerelain perilaku buruk orang lain. Sedikit pengenalan mengenai stoik. Stoik adalah aliran filsafat yang menekankan pentingnya pengendalian diri dan ketenangan hati dalam berbagai situasi. Tokoh-tokoh terkenal yang menganut filosofi ini percaya dan sepakat kalau aspek terpenting dari stoik adalah dikotomi kendali. Ini merupakan pemahaman yang membagi sesuatunya menjadi dua bagian, apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Mereka percaya kebahagiaan bisa dicapai dengan berfokus kepada apa yang bisa kita kendalikan. Bridget Delaney menyebutkan ada 3 hal yang bisa kita kendalikan. Yang pertama adalah karakter kita, yang kedua adalah reaksi kita, dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Namun, di balik kelebihan yang kita dapat dari filosofi ini, ada banyak orang yang menganggap kalau filsafat ini bersikap apatis. Dengan menerima sesuatunya sebagaimana mestinya, kita cenderung memiliki motivasi yang kurang untuk merubah sesuatunya. Jika salah digunakan, maka kita akan cenderung bersifat apatis atau pasif. Massimo Pigliucci menyadari masalah ini. Dia beranggapan kalau dikotomi terlalu sempit. Malah dia menawarkan sesuatu yang namanya trikotomi. Yang pertama adalah sesuatu yang bisa kita ubah. Yang kedua adalah sesuatu yang bisa kita pengaruhi. Yang ketiga adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Namun, kritik yang paling keras datang dari filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche. Dia menganggap kalau stoik terlalu pasrah kepada alam, sehingga kita tidak memiliki nilai-nilai untuk diperjuangkan. Nietzsche mendukung perubahan yang aktif dan kehendak untuk berkuasa. Baginya, inilah yang terpenting. Semuanya harus dilihat dari kacamata kompetisi. Semua orang harus mengekspresikan dirinya untuk menggapai sesuatu. Sebuah kompetisi harus dipegang erat, apapun hasilnya. Bisa aja kita berhasil dalam kompetisi tersebut, dan bisa juga tidak. Tetapi keduanya memberikan sebuah pengalaman yang alami tentang suatu hal. Dan baginya itu nggak apa-apa. Itu biasa aja. Karena itu adalah hal yang kita butuhkan untuk menjadi orang yang kita inginkan. Inilah yang namanya proses. Dan bagi sebagian orang, cara ini mungkin cara yang bagus untuk mereka. Karena kita bisa meremas potensi diri, sehingga kita bisa menjadi sebaik-baiknya diri. Tidak ada orang yang berhasil tanpa melewati batas dirinya. Nietzsche percaya ketika kita menerima sesuatunya sebagaimana adanya, maka kita akan mendapatkan jaminan gagal. Berbeda dengan berkompetisi, kita akan meningkatkan peluang untuk menjadi orang yang berhasil. Dalam bukunya The Gay Science, Nietzsche mengatakan kalau apakah hidup kita terlalu sulit sehingga kita harus menukarnya demi pemikiran yang sudah menjadi fosil. Tidak ada yang lebih buruk dari menerima sesuatunya sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang kita dapat bisa saja menawarkan sebuah keburukan di baliknya. Begitu pula sebaliknya. Tokoh lain yang juga tidak setuju dengan Stoik adalah Karl Marx. Dia beranggapan kalau Stoik tidak relevan dengan perkembangan zaman, karena Stoik cenderung mendukung status quo dan tidak melakukan perubahan secara aktif. Jean-Paul Sartre juga beranggapan kalau Stoik terlalu berfokus kepada penyesuaian diri terhadap keadaan eksternal, sehingga kita menekan diri untuk tidak berekspresi dan melawan ketidakadilan. Argumen ini telah dibantah oleh Marcus Aurelius dalam bukunya Meditations. Dia berkata, lakukan apa yang ada di dalam kendalimu dengan bijaksana dan biarkan sisanya berjalan sesuai alam. Ini artinya kita harus berusaha terlebih dahulu, baru merelakan. Kita harus berfokus kepada hal internal terlebih dahulu sebelum kepada hal eksternal. Ini artinya kita harus terus melangkah untuk memperbaiki diri dan mengejar tujuan yang ingin kita capai. Karena dengan bekerjalah, maka hidup kita akan berubah. Dan ketika hal yang buruk terjadi, kita bisa memakai filosofi Stoik, seperti yang Epictetus katakan. Jangan berharap sesuatunya berjalan sesuai dengan kehendak kita. Berharaplah ketika hal yang buruk terjadi, maka kita akan baik-baik saja. Dalam salah satu cerita,
Seorang murid bertanya kepada Epictetus, bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan apa yang saya butuhkan? Epictetus menjawab, lakukanlah, supaya kamu bisa mendapatkan apa-apa yang pantas untuk kamu dapatkan. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau Stoik bukanlah filosofi yang pasif. Kita diajarin untuk menerima takdir, tapi tetap ngelakuin apa-apa yang penting. Dengan menerima takdir, maka kita bisa memilih tindakan yang tepat untuk merubah dunia. Kita juga bisa menghemat waktu. Banyak dari kita yang membuang waktu dengan mengeluh dan berharap semuanya akan berubah. Daripada itu, lebih baik kita berfokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Ryan Holiday berkata, ketika kita berhadapan dengan suatu hambatan, kita bisa memutari hambatan tersebut daripada harus membenturkan kepala kita kepadanya. Semakin keras kita mencoba, maka semakin sedikit yang kita dapatkan. Ini sejalan dengan perkataan Umar bin Khattab. Beliau tidak mau memasuki kota yang sedang berwabah, karena dia mau berpindah dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Inilah perbedaan orang yang stoik dan orang yang pasif. Dalam stoik, kita diajarkan untuk berkembang terlebih dahulu, berbeda dengan orang-orang yang pasif. Mereka tidak mencoba apapun. Kita pun sebagai manusia harus memiliki kebijaksanaan untuk menyeimbangkan itu semua. Eckhart Tolle pernah berkata, fokus kepada momen ini tidak berarti tidak melihat masa depan atau tidak melihat masa lalu. Ini artinya, kita harus melihat momen ini lebih banyak daripada melihat masa lalu atau masa depan. Pernyataan Eckhart Tolle itu sama dengan pernyataan Stoik tadi. Kita harus bisa menyeimbangkan antara aktif dan pasif. Gua memakai analogi senjata dan tangan. Senjata adalah Stoik, tangan adalah orangnya. Ketika tangan yang memakai senjata itu baik, maka tembakannya akan tepat sasaran. Ketika filosofi sebaik Stoik itu dipakai oleh orang yang pemalas, maka dia akan menjadi filosofi yang apatis, filosofi yang pasif. Kembali ke cerita awal. Ketika orang lain semena-mena dengan gua, apa yang gua lakuin? Gua ngomongin apa yang gua pengenin secara baik-baik.